Baik. Ini mujahadah. Yang ketiga, ya. Muraqabah. Yang ketiga muraqabah. Muraqabah itu artinya adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Ya. Dalam di situ disebutkan bahasanya muraqabah itu bentar, nggih. Wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya. Artinya adalah Allah Ta'ala mengetahui mata-mata yang berkhianat dan Allah mendengar apa yang tersembunyi dalam dada manusia. Surat Al-Ankabut ayat 19. Surat Al-Ankabut ayat 19 Allah firman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Yaitu kita meyakini bahwa Allah mengetahui mata kita yang geser pun Allah tahu. Contoh nggih, lagi ngaji, ngelirik batire, Allah tahu. Ini ngaji tapi ngelirik-ngelirik nih misalkan. Allah juga tahu tuh gitu ya. Liriknya kalau ibu-ibu gini, tasnya bagus ya, beli di mana begitu ya. Misalkan begitu ya. Oh, sering ngaji ngisi kayak ibu-ibu Bu, jadi ngerti nggih. Begitu ya. Itu juga Allah tahu tuh gitu ya. Kemudian hati pun Allah juga tahu. Apa yang terbesit dalam benak kita pun Allah juga tahu tuh. Jadi memang kalau CCTV-nya manusia, paling kan gerakan nggih. Jarang yang ada suaranya kecuali tingkat tinggi nih teknologinya. Tapi CCTV Allah Ta'ala itu mata kita bergeser pun ketahuan. Yang apa namanya, kalau CCTV yang lain kan hanya gerakan yang besar ya. Gerakan mata nggak terdeteksi. Tapi CCTV-nya Allah Ta'ala gerakan mata pun terdeteksi. Pun suara yang dalam diri kita pun dalam hati kita itu pun Allah mengetahuinya. Hanya memang selama belum diucapkan, belum dibuktikan dalam bentuk perbuatan, masih diampuni sama Allah Ta'ala. Contoh nggih, misalnya main jeb Bu, main jeb kan gerakan sedikit ya, itu dicatat Bu. Contoh bapaknya beli baju ke ibunya, bajunya warnanya agak-agak norak ya Bu ya, ngejreng, ibunya nggak suka, langsung dikasih gitu ya, main jeb gitu ya, itu sudah dicatat tuh, enjepanmu dosa gitu, enjepanmu gitu ya, menjep pun dosa tuh. Kalau tidak banyak istighfarnya pastinya ya. Atau misalkan nih, ketika apa namanya, ini biasa terjadi di lain tempat bukan di sini lah, tidak di HCB tidak ya, di lain tempat ada temannya lagi kultum, yang dengar nggak cocok, mungkin ininya orangnya omdo misalkan ya, yang kultum, kita bisik-bisik omdo. Apa ya, ngomong begitu-begitu tuh, itu Allah sudah tahu tuh, gitu sudah dicatat sama Allah Ta'ala begitu. Atau contoh yang lain Bu ya, contoh Bapak sekalian gitu, kita punya ada tetangga kita yang mungkin di masyarakat banyak lah ya, sering pinjam nggak bayar, gitu ya, sering pinjam nggak bayar tuh, datang ke rumah kita pas tanggal-tanggal ujung-ujung deh gitu ya, tanggal ujung tuh, ketok pintu, assalamualaikum, dibuka pintunya, yang dia muncul, kira-kira apa di kita apa? Mesti pinjam lagi gitu ya. Kalau hanya di sini masih dimaafkan nih, kalau di sini aja masih dimaafkan. Cuma kalau langsung dalam bentuknya muncul dalam ungkapan yang tidak enak didengar, ada apa gitu ya, begitu ya. Kata-kata sinis pun sudah dicatat. Itu sinisnya gara-gara menuduh si mau pinjam, padahal mungkin mau bayar. Tapi kan sudah di sini ada mau pinjam lagi, nggak bayar lagi begitu ya. Padahal mau bayar nih, sudah ada negatifnya, berarti itu pun dicatat sama Allah Ta'ala. Masya Allah nggak ada yang tersembunyi dari Allah Ta'ala. Sehingga tadi hati-hati sekali. Pokoknya tidak sebisa mungkin kalau punya kerentak yang tidak baik, banyak-banyak istighfarnya deh. Kenapa? Karena memang pasti Allah melihatnya, hanya Allah mengampuninya kalau kita kemudian banyak-banyak istighfarnya. Itu muraqabah yang pertama. Muraqabah yang kedua adalah malu kepada Allah Ta'ala. Malu bagaimana? Malu itu adalah kalau momen ketaatan kita tidak ada di situ. Malu kepada Allah Ta'ala kalau ada momen maksiat malah kita ada di situ. Contohnya nggih,
Kalau misalkan usia kita sudah sekian lah gitu ya, lagi sehat walafiat di badannya, ada panggilan hayya 'alas shalah, kan dipanggil nih, datang apa tidak? Malu kalau nggak datang. Kenapa? Coba kalau puasa, ditunggu kan ge? Kalau puasa Ramadan itu, adzan yang paling ditunggu adzan apa? Adzan maghrib. Yang kalau adzan maghrib biasa nggak ditunggu kan? Bahkan kita mengatakan, apa sudah adzan? Perasaan belum? Ini kalau tidak puasa tuh. Lagi puasa Masya Allah. Yang 2 kilometer didengar, sudah adzan kayaknya deh, sayup-sayup gitu ya. Itu kan Masya Allah kan ge? Itu karena apa? Itu perut yang mengajak, bukan panggilan adzannya, tapi perutnya yang memanggil. Sehingga ya kita malu sama Allah Ta'ala lah ya. Jadi kalau dipanggil dengar, kalau nggak datang, malu sama Allah Ta'ala. Begitu ya, makanya memang malu luar biasa. Pun kalau Allah sedang melarang, ya malu juga kalau kita ada. Contoh ngapunten nggih. Masalah musik haram tidak itu pilihan lah nggih, itu pilihan. Tetapi ngapunten nggih. Ini kayaknya kalau sebagian kita masih hobinya karaoke, monggo. Tapi di rumah saja lah ya. Jangan di tempat kondangan. Karena apa? Wong sudah sepuh, kondangan masih nyumbang lagu. Aduh gitu ya. Kayaknya nyumbang baca Quran lebih bagus deh. Kayaknya begitu ya. Terus begitu. Begitulah. Begitu. Apalagi nostalgia zaman dulu begitu ya. Kalau di rumah saja monggo lah. Kalau di rumah nggak apa-apa di rumah. Itu pilihan di rumah ya. Tapi kalau di kondangan, tempat umum, ngapunten nggih, biar tidak dianggap tua-tua keladi gitu ya. Makin tua makin jadi sudah di rumah saja kalau karaokean. Di kondangan nanti aja. Kalau di kondangan biar yang lain saja lah gitu ya, gitu. Karena malu sama Allah Ta'ala lah ya. Malu sama mungkin yang masih muda juga malu begitu ya, begitu. Jadi malu begitu. Ya, jadi muraqabah begitu. Kemudian yang keempat, sudah tinggal 5 menit lagi untuk pertanyaan. Keempat adalah setelah muraqabah, selanjutnya adalah muhasabah. Muhasabah itu adalah mengevaluasi amal ibadah kita. Jadi apakah sudah baik atau tidak ibadah kita, kita evaluasi. Maka harapannya hari esok harus lebih baik daripada hari ini harapannya. Tetapi tahu hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu kalau kita menghitung. Kalau nggak mengevaluasi, nggak tahu saya lebih baik atau tidak. Kan kalau panjenengan kalau di kantor dulu kan begitu nggih. Bisa berbuat berbuat lebih baik. Kan kalau sudah analisis SWOT-nya sudah ada ya. Sudah tahu nih kelemahannya kita apa, penyakitnya apa. Nanti perbaiknya bagaimana begitu ya. Nah, ibadah juga sama. Harus tahu kenapa kita dikatakan bisa yakin bahwa hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Kalau pernah mengevaluasi. Hari kemarin ngapain aja ibadahnya? Hari ini harus lebih baik nih, tambah apa lagi begitu ya. Jadi, mengevaluasi bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, itu evaluasinya. Terakhir, karena tadi